Menulis juga berarti merangkai kata, kalimat, dan paragraf menjadi sebuah narasi yang seharusnya bisa dibaca dan dipahami oleh yang membacanya. Dan untuk bisa menulis seperti ini tentunya dibutuhkan latihan terus-menerus ya. Selain latihan juga tetap ya kita juga harus banyak membaca supaya memperbanyak pembendaharaan kosakata kita. Dan mengapa harus menulis di Kompasiana? Ini yang sederhana sekali ya Bapak Ibu. Di Kompasiana ini, Kompasiana itu sama seperti platform kayak blogger seperti itu, cuma Kompasiana ini blog umum gitu, jadi bukan blog pribadi. Nah di Kompasiana ini kita diajak untuk menghasilkan sesuatu atau tulisan terlebih dahulu jika ingin mendapat pengakuan. Nah, biasanya kalau di medsos kita hanya apa ya, copy paste ya, share yang dapat dari luar kita share kembali. Nah ini di Kompasiana bukan hanya seperti itu saja, tapi kita hasil pemikiran kita. Juga Kompasiana itu sebagai wadah yang bagus untuk mengembangkan potensi menulis. Ya buat coba-coba ya, supaya hasil karya kita bisa dibaca oleh orang lain ya bolehlah. Memang sih menulis bisa di blog pribadi, tapi masih lebih mudah lagi menulis di Kompasiana. Dan Kompasiana ini merupakan lingkungan yang baik untuk belajar, berbagi pengalaman. Dan ini kegiatan Kompasianer ini bukan hanya di dunia maya saja, bahkan di dunia nyatanya juga memang ada. Jadi ada komunitas-komunitas yang komunitas-komunitas bisa ntar ada pertemuan offline-nya seperti itu. Seperti sekarang lagi ada acara penggalangan dana untuk membantu para korban COVID-19 dan sebagainya. Semua orang bisa menulis dan juga mengakses Kompasiana itu ya tentunya dengan internet ya. Penulis tidak usah khawatir tulisan yang dibuat tidak terbaca oleh orang lain karena dalam platform ini sudah dirancang sesama Kompasianer saling membaca. Tulisan yang dibuat walaupun tidak menjadi artikel utama atau artikel pilihan ya, tapi bisa saja artikel yang kita muat itu bisa bisa terkait ya, bisa terkait. Misalkan memang tidak tampil di Kompasiana halaman umumnya, tapi begitu kita cari sesuatu bisa ada gitu hasil tulisan kita. Nah ini ya Kompasiana sebagai blog jurnalis Kompas yang bertransformasi menjadi sebuah media warga atau citizen media. Di sini setiap orang dapat mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video. Itu dari Wikipedia. Nah terus bagaimana supaya kita bisa memuat tulisan kita di dalam Kompasiana? Pertama kita harus memiliki akun dulu di Kompas atau di Kompasiana ini. Pertama yaitu dengan masuk ke halaman kompasiana.com. Ini tampilan utama di Kompasiana, beyond blogging Kompasiana. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita sign up ya, sign up untuk menjadi anggota Kompasiana. Di situ ada syarat-syarat ketentuan untuk menjadi anggota Kompasiana atau menjadi Kompasianer. Yang diperlukan dalam registrasi ini, jadi nanti begitu Bapak Ibu buka Kompasiana, halaman buka Kompasiana, nanti di sana ada menulis gitu, ada pilihan-pilihannya, silakan daftar gitu ya. Nah kemudian di sini ada form registrasinya, jadi sebelum kita ingin menayangkan tulisan kita, kita membuat dulu akun kita.
Tapi kita hanya punya akun saja, di sini kita nggak bisa otak-atik seperti blogger sendiri ya, punya blog punya sendiri, karena ini blognya blog umum, bareng-bareng, blog bareng-bareng. Setelah sign up ya silahkan masukkan isi form data-datanya, lalu klik di daftar. Nah, nanti kalau sudah ada, sudah masuk kita, nah seperti ini kita ada email yang biasanya kadang emailnya masuk ke spam ya, untuk sebagai konfirmasi kalau kita sudah mendaftar di Kompasiana, juga memiliki akun Kompas ID-nya. Nah ini setelah kita sukses, nah seperti ini. Nah langkah berikutnya kita login ke email kita ya, dan temukan email kiriman verifikasi. Ini ada, nanti akan ada email verifikasi dari Kompasiana. Nah, kemudian kita klik link yang diberikan dari Kompasiana itu. Nah, nanti itu ada apa untuk login seperti itu. Nanti juga kita akan ada contohnya seperti ini ya. Di sini tidak ada aktivitas karena yang saya pakai akun Kompasiana yang lama. Nanti dilengkapi, silakan lengkapi identitasnya, tanggal lahir, negara, dan kota yang kota kita ya, yang membuat alamat username untuk akun kita sendiri. Tidak lama sih kalau membuat ini, hanya 30 detik juga, insya Allah udah selesai ya. Langkah terakhirnya yaitu silahkan kunjungi akun Kompasiana-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke akun kita sendiri. Misalkan kita sudah masuk ke akun kita sendiri, silahkan dibuat pengaturannya yang perlu diganti, misalkan. Itu untuk daftar atau login ketika kita akan menulis artikel. Nah, selanjutnya bagaimana kita menulis artikel di Kompasiana. Seperti itu kita sudah punya ID-nya ya, ID Kompasnya, silahkan masuk. Kemudian nanti, nah ini silahkan bisa pilih mulai menulis ya, ada sini mulai menulis, karena kita kan udah daftar. Mulai menulis, kemudian silahkan kategorinya dipilih, mau apa, mau masuk ya, tulisan kita ini masuk ke kategori apa, ekonomi, fiksiana, gaya hidup, hiburan, humaniora, kotak suara. Jadi biasanya ini kadang ya hobi-hobi juga ada di situ, jadi lengkap semuanya. Jadi Bapak Ibu tidak usah harus membuat tulisan yang ilmiah saja, tulisan-tulisan pengalaman pribadi pun itu bisa bermanfaat bagi orang lain ketika Bapak Ibu tulis, gitu ya. Bisa bermanfaat, bisa menginspirasi. Jadi bukan hanya tulisan-tulisan ilmiah saja, ya boleh, atau usulan-usulan kita, aspirasi kita tentang keadaan seperti apa ya boleh, silahkan ditulis ya. Ini karena ini bebas. Nanti akan ada admin yang memilah dan memilih ketika tulisan kita memang tidak relevan, itu biasanya kita dapat surat cinta gitu ya, dapat email cinta. Katanya ya ada masukan-masukan, jadi sehingga ini juga sebagai ajang belajar. Misalkan kita menulis satu artikel, nah boleh apa saja isinya. Kalau mungkin sebagai Bapak Ibu guru, boleh berbagi mengenai metode pembelajaran, strategi, atau apalah yang sekarang gitu. Kadang kita kan mencari bahan pembelajaran, silahkan berbagi di sini gitu. Insya Allah bermanfaat dan dapat menginspirasi para Kompasianer yang lain. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menulis tulisannya, sudah ditulis, supaya bisa tayang ya, nanti akan di sebelah sini ada ditayangkan. Jadi klik tayangkan, udah selesai menulis, tayangkan. Itu nanti akan dimuat di Kompasiana itu.
Walaupun misalkan tulisan kita tidak menjadi artikel utama atau tidak menjadi artikel pilihan, tapi seperti saya katakan tadi, insya Allah itu bisa bermanfaat dan menginspirasi Kompasianer yang lain. Misalkan. Nah ini ketika tulisan kita sudah tayang, nah seperti ini, tampilannya di Kompasiana akan seperti ini. Karena sepertinya kita kan akan senang ya kalau hasil karya kita, buah pemikiran kita bisa bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Misalkan seperti kayak dapat like aja udah seneng banget kan, seperti itu. Nah itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Nah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait ya sedikit materi ini. Baik. Ya, silakan saya kembalikan kepada Bapak Anto. Ya, terima kasih sekali penjelasannya. Mungkin untuk teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya, ada kesempatan 15 menit. Silakan nanti angkat tangan atau nanti biar Bapak Apri bisa buka ininya ya. Sambil menunggu apakah ada yang tanya, saya mau tanya Ibu. Ini untuk masuk di Kompasiana itu sendiri, apakah tadi kan gampang untuk masuknya, tapi untuk diseleksi menjadi tulisan kita dimuat apakah susah atau enggak Bu, atau harus ketentuannya itu harus bagaimana gitu. Silakan sambil menunggu pertanyaan dari yang lainnya. Monggo Bapak Ibu yang kalau bertanya. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Halo, Iya Ibu. Awalnya dekat tapi ke situnya langsung ya Bu, kayaknya keren. Baik. Dengan menulis artikel di Kompasiana sebenarnya tertarik gitu ya. Nah yang pertama, apakah ketentuan dalam arti harus berapa padang, gimana? Pertanyaannya juga Maaf Ibu, ini Bu Ade ya? Suaranya agak jauh Bu. Begitu, kedengaran sekarang Iya. Pak? Boleh dideketin coba Bu ini mic-nya. Moga silakan Bu. Ya, mau mengapresiasi buat Bu Gania, hebat, luar biasa. Bu Gania sudah awalnya deg-degan, tapi begitu kesananya langsung lancar, luar biasa sekali. Pertanyaan saya nih buat Bu Gania tentang artikel ya. Apakah ada keharusan ini Bu Gania? Artinya berapa spasi kah dalam menulis itu gitu ya? Khususnya untuk pemula lah gitu ya, untuk pemula dalam menulis di Kompasiana itu ketentuan-ketentuan yang harus ditaati itu apa aja gitu. Nah terus yang kedua, banyak juga ya orang-orang yang artinya ingin menulis tapi kan kemudian tidak ada tempatnya gitu. Apakah sudah pasti dimasukkan di Kompasiana itu? Seandainya yang paling berubah gitu nulisnya asal banget gitu, atau memang ada yang enggak ini nggak bisa masuk, ada filter. Itu aja mungkin Bu Gania pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih Bu Ade. Ya mungkin Bu Gania bisa jawab. Ada 2 pertanyaan Bu. Tadi pertama ketentuan berapa spasi dan lain sebagainya. Yang kedua apakah sudah pasti diupload. Tadi ternyata sudah disampaikan Bu Gania juga ada admin yang memilah gitu ya. Moga Bu Gania dijelaskan. Oke, terima kasih Pak Anto, terima kasih Ibu. Kurang jelas tadi.
Pertanyaannya iya ya, untuk ketentuan menulis di Kompasiana itu setahu saya nih ya, pengalaman saya gitu, tidak ada ketentuan-ketentuan umum masalah penulisan berapa banyaknya gitu kan, berapa banyak, tidak seperti ketika kita mengikuti lomba menulis kan. Kalau lomba menulis ada ketentuannya, misalkan berapa kata, berapa halaman, spasinya begini. Ini di Kompasiana itu tidak ya, tidak ada ketentuan seperti itu. Setahu saya, pengalaman saya, jadi kita menulis dan biasanya kalau tulisan kita bermanfaat buat pembaca, biasanya banyak yang nyari gitu ya. Seperti kemarin-kemarin saya malah menulis tentang pengalaman traveling saya selama seminggu gitu ya, selama seminggu misalkan saya tulis seperti itu. Malah jadi banyak tanggapan ke kitanya, itu bagaimana biayanya berapa, itunya berapa. Jadi karena walaupun tidak menjadi, seperti saya katakan tadi, tidak menjadi artikel utama ataupun menjadi artikel pilihan, tapi di antara Kompasianer itu tulisan kita pasti tayang ketika kita tadi klik tayangkan. Jadi kita habis menulis tadi, nanti paling bawah ya, kalau belum mau ditayangkan kita save dulu, nanti kalau mau diedit. Nah, ketika sudah kita yakin mau tayangkan, tinggal klik tayangkan, ya udah, tulisan kita udah tayang gitu. Walaupun tidak masuk di halaman utama, tidak masuk di artikel pilihan gitu. Dan biasanya kalau para suhu gitu ya, para senior Kompasianer yang sudah sering menulis, memang tulisan mereka sudah biasa menjadi artikel utama seperti itu. Cuman tipsnya dari saya ya, saya juga nggak pandai menulis ya Ibu Bapak. Biasanya yang paling banyak dicari, di like itu artikel yang bermanfaat, terus artikel yang unik gitu. Artikel yang unik itu biasanya dan di situ tidak mengandung unsur sara dan sebagainya ya, jelas. Itu biasanya paling dicari gitu. Seperti cerita-cerita ringan aja. Cerita ringan itu biasanya udah banyak yang suka gitu. Sudah ada kan, kita ntar ada view-nya siapa yang membaca atau udah dibaca berapa kali, berapa ribu orang yang baca, ribuan. Gitu aja ya Pak mungkin. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Ada yang lainnya yang ingin bertanya mungkin? Sambil menunggu, masih ada waktu Ibu. Nah, untuk mohon maaf ini, apakah ada seleri juga kalau misalnya tulisan kita dimuat Ibu, bukan ya? Monggo. Gimana Pak? Kurang jelas Pak, tolong diulangi ini. Ya. Kalau di koran itu biasanya kan kalau dimuat itu ada seleri yang masuk ke kita gitu ya. Tapi kalau di sini apakah hanya sekedar kita menulis, di-share atau bagaimana Ibu? Kalau di Kompasiana itu tidak berbayar ya. Jadi nanti biasanya itu memang kayak batu loncatan gitu Pak. Setahu saya nih ya, mereka yang coba-coba menulis di situ, begitu dia artikelnya udah masuk ke artikel utama, biasanya mereka dipanggil oleh publisher yang lebih besar gitu kan. Ini tapi di sini tuh biasanya karena kita Kompasiana itu semacam komunitas seneng-senengan aja, asal bahagia aja gitu Pak. Jadi asal kayaknya udah seneng aja ketika kita dapat apresiasi dari para pembaca, udah seneng gitu. Memang ringan-ringan saja gitu ya, kecuali kalau memang bahasannya atau artikelnya yang sudah seperti artikel ilmiah, itu biasanya memang nanti akan ada panggilan untuk dimuat di yang lebih besar lagi seperti itu. Tapi selama ini di Kompasiana kebanyakan sih para Kompasianer juga bercerita tidak ada fee yang masuk gitu ya. Tadi ada yang tanya yang nggak ada. Baik, makasih Bu. Ini ada yang bertanya yang dari Bu Sugiyarti. Yang pertama, jam tayang yang paling besar dilihat kisaran jam berapa Ibu? Yang pertama Ibu. Yang kedua, selanjutnya apa motivasi utama Ibu
ikut Kompasiana dan dapat info dari mana sejak awalnya itu? Monggo Ibu. Aduh, Ibu mah. Eh, motivasi utama saya pertama kepaksa, Pak. Iya, iya kepaksa. Asalnya memang kepaksa harus mengerjakan tugas. Nah, tapi begitu lama-lama kayaknya ya begitu kita udah punya teman-teman banyak seperti ini ya. Kan ini ya Pak, bersama ya kita juga kepaksa. Jadi begitu kita sudah banyak bertemu, bukan bertemu ya, maksudnya kita berinteraksi dengan sesama Kompasianer itu kita bisa mendapatkan banyak ide. Jadi motivasi awalnya ya terpaksa karena harus mengerjakan tugas. Yang kedua yaitu ternyata menulis itu nggak susah gitu ya. Pokoknya asal kita ada kesempatan apa seperti sekarang ada lagi tren apa gitu, silahkan tulis di situ gitu. Itu menjadi inspirasi. Jadi yang paling menyenangkan buat kita itu para Kompasianer biasanya itu ketika dapat tanggapan bisa menjadi inspirasi buat orang lain saja kita udah seneng banget gitu. Itu aja sih Pak. Ya. Satu lagi Bu, ini dari Bu Sri Rezeki. Apa perbedaan menulis di blog dengan di Kompasiana? Tentang tadi ada pertanyaan tentang ada fee nggak? Tadi udah dijawab ya Bu ya. Oke, monggo silakan Bu. Iya, kalau di blog kita sendiri ya banyak ya Pak ya blog seperti WordPress atau apa ya blogger, nah seperti itu memang sama ya gratis. Cuman kalau kita lagi enggan menulis dan ya begitu kita di blog kita enggan menulis, para pemirsa kita misalnya udah lama ini gak ada tulisannya. Beda dengan di Kompasiana, kapan kita mau ya silahkan. Dan juga kalau blog sendiri itu kita harus segera perbaharui terus gitu kan supaya banyak pemirsaanya gitu kan supaya kita dapat fee. Kalau dari blog pribadi biasanya kan dapat fee, beda dengan Kompasiana. Kalau Kompasiana tuh blog bareng-bareng gitu, rame-rame royoan. Itu mungkin seperti itu ya perbedaannya. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin ada yang lain mau bertanya? Ya. Memang ini sangat menarik sekali ya untuk menjadi penulis. Saya pikir kalau sudah masuk mungkin nanti kita sudah kayak ini ya Bu ya, sudah masuk jadinya nggak mau keluar gitu ya, karena saking asiknya ya. Nah, betul. Nah, ada lagi, oke. Ya, rupanya Ibu ya. Bu Apri kita waktu itu sampai berapa? Maaf, lupa tadi saya. Ya. Oke, ada yang melambaikan tanya berapa orang? Iya. Nah, oke. Bapak Ibu yang lainnya masih ditunggu kalau ada yang bertanya. Namun intinya kalau memang di sini yang paling bisa dinikmati adalah kita senang ketika apabila konser kita diapresiasi banyak orang. Itu yang paling utama. Untuk Bu Yeti, silakan Bu Apri, Bu Yeti mau bertanya. Bu Yeti. Silakan dulu. Iya, terima kasih Pak Saleh atas kesempatannya. Baik Ibu, monggo silakan. Iya, terima kasih. Jadi teman-teman kalau ingin bertanya langsung itu bisa dengan melambaikan tangan terlebih dahulu ya. Iya, terima kasih Pak Soleh. Bu Gania, saya mau bertanya ini berkaitan dengan Kompasiana, itu kan sangat menarik ya. Saya dari dulu itu suka teman-teman ada yang menulis dalam kumpulan Kompasiana tuh. Saya dari dulu tuh kepengen bertanya tentang itu. Alhamdulillah sekarang Bu Gania membawakan materinya. Iya. Bu Gania pertanyaannya, dalam penulisan Kompasiana itu apakah ada batasan-batasan materi atau batasan-batasan berapa banyaknya yang disampaikan
atau tidak? Karena kan kalau itu kan semacam betul nggak sih pemikiran saya kalau Kompasiana itu semacam anaknya dari surat kabar Kompas, Bu. Begitu. Terima kasih Pak Soleh pertanyaannya. Oke. Terima kasih Bu Nia, suaranya jelas banget, bagus sekali. Nah tadi Bu Gania monggo langsung dijawab saja. Iya Bu, terima kasih pertanyaannya ya. Keren sekali. Untuk nulis di Kompasiana ini tidak ada batasan ya, aturan-aturannya itu sepertinya tidak ada gitu, itu pengalaman saya. Dan itu banyak materi yang ingin kita sampaikan bebas Bu, mau berupa olahraga, berupa kalau misalkan seperti Ibu seperti ini ya, trik dan tips juga boleh gitu. Jadi semuanya ntar nyari sendiri komunitasnya gitu. Nanti di pilihannya kan ada ya, di pilihan nanti ketika tulisan kita itu muatnya kemana, mau ke pendidikan, mau ke bisnis, mau ke olahraga, humaniora gitu, ada pilihan-pilihannya. Itu masuknya kemana gitu. Sampai dan yang terakhir saya tulis itu tentang apa Bu? Saya itu menulis tentang kegagalan kan sekarang kegiatan apa saja. Ternyata kan banyak dari FB gitu ya, dari IG ada berseliweran resep ini resep itu. Ternyata begitu saya coba, saya gagal lagi itu saya tulis di situ. Ya Allah Bu, tanggapannya katanya, Bu kita ketawa semua katanya. Jadi saya cuma menulis pengalaman saya ketika saya di sela-sela work from home, kemudian kita di rumah saja. Saya coba-coba resep, kenapa gagal semua ya? Padahal itu tulisan saya cuma seperti itu saja, tapi ternyata menginspirasi orang lain. Katanya, oh iya sama ya, saya juga tanggapannya seperti itu. Jadi setahu saya itu walaupun saya baru beberapa tahun, saya bukan ahlinya ya Bu, beberapa tahun ini saya gabung di Kompasiana dan tulisan saya juga belum terlalu banyak gitu. Saya lebih banyak curhat di situ dan ternyata ya kita banyak temennya begitu curhat. Mungkin kalau seperti Ibu, Bapak kan punya tips dan trik ya boleh silahkan ditulis di situ. Pasti yang lain akan mengambil manfaatnya. Itu saja sih Bu, mungkin. Baik Ibu, satu pertanyaan lagi dari Ibu Lina. Ibu, bagaimana cara mengawali menulis padahal ide sudah ada tapi susah menggoreskannya? Sebelum dijawab Ibu, Bapak Ibu bisa presentasi sudah disampaikan, mohon diisi ya. Ya, monggo Bu Gania silakan dijawab. Ya, terima kasih Bu Lina pertanyaannya. Bagaimana mengawali menulis, ide sudah ada ya, tapi susah menggoreskannya. Jadi itu Bu, keinginan. Jadi memang itu kalau seperti saya kan isinya pertamanya terpaksa. Sekarang iseng apa saja kita tulis gitu, dan pegang HP, boleh kan di HP gitu, bisa kita tulis apa gitu. Nanti kalau misalkan tulisan kita sudah lengkap itu atau sudah materinya sudah masuk semua, ya boleh kita tayangkan. Ya itu seperti ide-ide kecil seperti itu, ide-ide seperti apa saja gitu. Langsung aja Bu, maksudnya ketika kita punya ide langsung otret gitu. Mau kita kan gampang sekarang pakai HP gitu. Mau pakai HP langsung sekali buka laptop langsung kita ketik apalah gitu, sehingga buah pemikiran kita, ide-ide kita bisa bermanfaat bagi yang lain. Mungkin itu saja ya Pak, silakan ditambahkan Pak Anto. Yang terpenting kita punya medianya dulu, yang itu udah pasti ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah ini dari Bu Yulimar juga. Saya kalau nulis biasanya idenya mentok di tengah, nggak bisa lanjut buat closingnya. Mohon gimana tanggapan Ibu? Sama Bu, kayaknya saya juga sering begitu. Ya, kadang ya itu tulisan kita itu kadang nggak selesai dalam satu sesi ya, dalam
satu hari, kadang saya bisa berminggu-minggu, oh ya ingat gitu, tambahin lagi gitu. Ya emang itu keinginan, apalagi kita di tengah-tengah kesibukan gitu. Cuman kita dengan adanya gerakan literasi seperti itu kan memacu kita gitu ya, untuk bukan hanya bacaan kita ya kita ekspresikan kembali, kita tuangkan kembali gitu. Itu memang tidak apa, menulis itu butuh keterampilan gitu, butuh keterampilan yang perlu diasah terus menerus, sehingga yaitu di mana kita mentok ya kita diam aja dulu Bu gitu, nggak usah dipaksakan, daripada ntar closingnya endingnya nggak enak kan gitu, kita nanti cari lagi ide. Biasanya walaupun agak lama gitu, walaupun udah basi, tapi karena sekarang lagi musimnya begini, begitu dipadukan oh ternyata cocok gitu, bisa aja seperti itu. Iya, terima kasih Bu Gania. Rupanya kayaknya waktunya sudah mau habis, dan mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan pertanyaan. Terima kasih Bu Gania. Berhubung waktu juga sudah habis, yang bisa saya tangkap adalah dengan tulisan di sini kita memiliki banyak relasi, banyak teman, dan kita akan semakin bersemangat dengan adanya apresiasi oleh banyak orang. Oleh karena itu mungkin Bapak Ibu semuanya bisa dimulai dengan buka akun di Kompas ini, tadi gampang sekali cara bukanya. Harapannya yang biasanya menulis tapi susah untuk memulai dan mungkin closing juga, dengan adanya apresiasi dari banyak orang di Kompas ini, harapannya itu menjadi motivasi kita untuk selalu menulis. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Gania yang sudah membawakan materinya dengan sangat baik. Semoga ini menjadi inspirasi kita semuanya. Untuk itu saya tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host Bu Apri. Monggo silakan. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama Ibu, Bapak semua. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya. Pertama agak grogi Bu. Lancar. Ayo. Ada sedikit kan Pak Soleh? Dalam Bu.